Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Dan juga saudara yang mengikuti secara online, baik yang di Australia maupun yang di luar negeri. Selamat pagi, selamat siang atau selamat malam, di mana saja kalian berada. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Nah, saya akan meneruskan apa yang sudah kita dengar sama-sama minggu yang lalu, di mana ini merupakan visi yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2021. Jadi saya continue dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin, karena ada 4 dari Vision 2021, be rooted and grow stronger in Christ. Ada 4 poin yang akan kita lihat sama-sama. Minggu yang lalu kita sudah lihat 1 poin, dan seperti saya katakan ini adalah huge theme. Jadi satu tema yang sangat luas sekali yang akan menjadi serial preaching untuk 2021 ini. Sangat-sangat luar biasa, Tuhan bukakan begitu dahsyat sekali. Dan kalau saudara sebagian yang mungkin minggu lalu tidak sempat mengikuti, tapi kita bisa lihat di sana dari root atau akar yang ada di bawah pohon itu, bahwa kekuatan sebuah pohon, tinggi besarnya sebuah pohon ditentukan oleh akarnya. Jadi kekristenan kita pun juga akan sama juga. Jadi kalau akar kita nggak kuat, kita akan menjadi seorang percaya yang gampang sekali goyang. Ya, ini kalau nggak kuat akarnya, kena badai pasti roboh. Nah, sama juga kalau kekristenan kita, ya, our belief itu tidak kuat, maka kita akan mudah tergoncangkan, mudah terombang-ambing. Ya. Sehingga orang, ayo ke sana, ayo ke sini, karena kita nggak punya satu stand firm itu, karena kita perlu sesuatu kekuatan di mana akar itu menancap dalam, ya. Nah, saya nggak akan banyak bicara lagi tentang hal tersebut karena sudah diterangkan minggu yang lalu. Jadi 4 important thing that must be observed, ya, must be meditated and must be applied into our life. Ada 4 hal yang perlu untuk kita aplikasikan, ya. Dan kita melihat bahwa kemarin sudah kelihatan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Tidak semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang yang telah menerima Dia. Ya, dan kita orang-orang yang spesial sekali karena anugerah Allah dalam Kristus sehingga kita bisa menerima Dia. Dan hendaklah kita tetap, ya, continue, tetaplah hidup atau berjalan bersama Dia. Hendaklah berakar dalam Dia, hendaklah dibangun di atas Dia, hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi dari 2 ayat ini yang kita kembangkan, ya. Nah, jadi kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa continue to live in Him itu dalam bahasa aslinya, ya, paripateo, artinya to walk, berjalan bersama Dia, ya. Jadi kalau kita yang diadopsi sebagai anak, kita harus selalu bersama dengan Dia, berjalan dengan Dia. Kalau kita separate, ya, berpisah, kita akan lost, ya, kita akan terhilang. Nah, itu yang kemarin sudah kita lihat, dan kita juga sudah lihat beberapa ayat minggu yang lalu, ya. Kalau kita di dalam Kristus, Rasul Paulus katakan bahwa hidup ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagi Dia. Kalau dia harus hidup berarti bekerja memberi buah. Mana yang harus dipilih dia tidak tahu, inginnya dia mau dipat bersama dengan Tuhan. Tapi kalau dia hidup berarti dia harus bekerja memberi buah. Nah, ini yang kemarin sudah kita lihat, ya. Jadi saya nggak akan lebih banyak bicara ke sini karena masih panjang. Kita sampai sini kemarin, ya. Poin
Poin yang kedua, rooted and built up in Him. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa sebuah pohon tinggi besarnya, kuat dan tidaknya kembali tergantung dari akarnya. Kalau pohon ini akarnya nggak dalam dan dia nggak luas seperti ini, dia akan mudah jatuh, mudah roboh. Ya. Nah, itu gambaran daripada kita orang-orang percaya. Seperti yang saya jelaskan bahwa secara alegoris Alkitab menggambarkan manusia itu juga seperti sebuah pohon. Kalau pohon itu tidak berbuah, dalam Yohanes dikatakan akan dicop. Kapak sudah tersedia di bawah akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah akan dipotongnya. Ya, bicara pohon, bicara kembali kepada kita. Kita sebagai pohon. Nah, hari ini kita bicara tentang akar. Pohon yang berakar. Ya. Rooted and built up in Him. Berakar ke dalam, semakin dalam di dalam Kristus. Dan kita dibangun ya di dalam Kristus juga. Jadi fondasi kita adalah Kristus. Kita maju naik ke atas itu bukan fondasi dengan kekuatan kita. Bukan fondasi dengan mengandalkan orang. Mengandalkan preacher-preacher yang terkenal mungkin. Atau mengandalkan apa saja. Tapi di sini jelas. Rooted in Him and built up in Him. Jadi ini bicara tentang personal relationship. Tentang hubungan pribadi antara kita, saudara dan dia. Saya dan dia. Nah, untuk menjadi seorang yang kuat, yang teguh, yang seperti gunung Sion yang tidak tergoncangkan. Kita sendiri yang harus berusaha. Kita yang harus work out. Kita yang harus mencari jalan keluar. Kita yang harus mengusahakan. Minggu lalu saya katakan bahwa waktu Yesus disalib katakan it's finished, sudah selesai. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Allah di dalam mengentas kita dari lumpur dosa, dari tempat yang gelap, dari kuasa kegelapan, dibawa kepada terangnya ajaib. Sudah selesai di atas kayu salib. Bagian kita bagaimana sekarang untuk supaya kita setelah diselamatkan, itu bisa di-build up, bisa dibangun, bisa berakar. Dan ini bagian kita yang harus mengupayakan, yang harus work out. Jadi tidak bisa kita mengandalkan siapa-siapa. Jadi tidak bisa kita mau bagaimana. Ya kita sendiri. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa ayat untuk mensupport ini semua. Efesus 3:16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Mengapa Rasul Paulus berdoa kepada jemaat Efesus seperti itu? Kita bisa analisa tentunya. Ya. Aku berdoa supaya Ia, ya, Dia, Allah atau Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Di mana rohnya? Di dalam batinmu. In your inner being. Dalam 1 Korintus ayat 2 atau 3 bahwa Tuhan memberikan deposit yaitu roh. Garanti, sebagai garanti kita. 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada satu roh yang bisa mengatakan Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itulah di sini dikatakan bahwa aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saya percaya kalau sampai Paulus bisa berdoa seperti ini karena dia sudah mengalami secara pribadi. Amin. Kalau dia enggak mungkin. Dia sudah mengalami itu secara pribadi. Jadi ada pengalaman pribadi bahwa dia dikuatkan. Bahwa ada sesuatu yang bekerja di dalam dia. Di dalam his inner being, di dalam batinnya dia. Ya, yang ditaruh oleh Tuhan. Ya, inilah yang membuat dia kuat dan teguh. Ya, oleh rohnya. Nah ini saudara. Jadi di dalam untuk supaya kita berakar semakin dalam, semakin di build up semakin kuat, kita harus yakin ini dulu. Bahwa Tuhan sudah memberikan deposit garanti kepada kita. Roh itu ada dalam kita. Jadi movement kita bukan karena kita. Saya kuat bukan karena saya. Saya bisa bukan karena saya. Saya mampu bukan karena saya. Tetapi the Spirit of God is in me. Nah ini. Amin. Oke. Sehingga oleh imanmu, nah, karena ini bicara tentang roh di dalam kita,
Kita mesti punya iman. Kalau nggak punya iman, kita nggak mungkin percaya bahwa roh Tuhan ada dalam kita. Oleh imanmu, Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ya. Being rooted and established in love, dibangun di atas kasih. Ya. Jadi dengan iman kita, kita percaya apa yang dilakukan Kristus sampai dia disalibkan. Semuanya hanya untuk karena kebaikan kita. Karena oleh kuasa kegelapan kita sudah diikat, kita sudah terikat, kita tidak bisa melepaskan diri. Kecuali Allah itu sendiri yang melepaskan kita. Dan sebagai gantinya dia harus disalibkan untuk dia yang mati ganti kita. Jadi kita yang nggak mati, dia yang harus mati bagi kita. Ini satu pengorbanan yang luar biasa yang harus kita responi. Maka Rasul Paulus waktu dia berbicara tentang hal ini, dia sadar sepenuhnya bahwa roh Tuhan ada di dalam batinku. Roh itu yang meneguhkan dan menguatkan aku. Sehingga dengan demikian aku bisa terus semakin membangun diri, berakar semakin dalam, semakin kuat. Supaya apa? Tidak tergoyahkan iman percayanya. Nah, sama saudara ya. Nah, coba. Jadi kita sadari tadi, saya kasih garis bawah tadi itu supaya kita menangkap dulu poin yang akan saya bicarakan lebih lanjut nanti ya, bahwa roh Tuhanlah yang menguatkan dan meneguhkan di dalam kita, bukan siapa-siapa. Jadi berarti kita harus bisa build up relationship kita secara pribadi dengan dia. Ini nomor satu dulu yang harus kita tangkap. Ya, jadi roh Tuhan yang membuat kita mampu melakukan apa saja. Roh Tuhan yang akan enable us, empower us, anoint us. Ya. Jadi bukan siapa-siapa. Makanya kita harus benar-benar hanya dengan dia. Relationship kita harus kita bangun secara pribadi dengan dia. Kita nggak bisa mengandalkan orang. Kita nggak bisa melihat kepada hamba Tuhan yang hebat, kepada penginjil yang hebat dan lain sebagainya. Saya rasa kita akan lost the point kalau itu yang jadi tujuan kita. Kita harus melihat kepada dia. Nah, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, teruskan dulu. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, jadi kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran itu dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Saudara, dulu ya, waktu kita sebelum dalam dia. Nah, itu kehidupan kita yang lama. Kita harus menanggalkan manusia lama kita, karena itu semua akan menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Bukankah kita dulu sudah pernah hidup seperti itu, dalam nafsu yang menyesatkan, dalam kesesatan dunia. Nah, ini saudara yang kita harus tanggalkan, kita harus lepaskan. Ya, dalam kitab Wahyu kita harus pakai pakaian baru, jubah yang putih yang baru. Yang lama harus kita tanggalkan. Ya, yang penuh dengan bercak-bercak, ya, kehitam-hitaman harus kita tanggalkan. Makanya yang tidak pakai baju pakaian pesta, dia akan ditolak masuk. Nah, kita harus lepaskan pakaian lama kita, pakaian yang penuh dengan dosa. Nah, terus dulu. Supaya apa? Kalau kita lepaskan, siapa yang melepaskan? Kita. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. And that you be renewed in the spirit of your mind. Nah. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Siapa yang harus menanggalkan? Ya, kita sendiri. Karena Tuhan sudah menyelesaikan bagiannya. It's finished, sudah selesai. Bagian Tuhan sudah selesai. Di dalam untuk menyelamatkan kita, mengentas kita, melepaskan kita dari setiap belenggu dan ikatan. Dan kita ini orang-orangnya dalam Kristus ini orang-orang yang luar biasa. Saya seringkali katakan kita bukan orang-orang biasa lagi, tapi the extraordinary man of God. Bukan karena kita hebat, tapi karena karya Kristus di atas kayu salib itu. Nah, nggak habis sampai di sana saja. Seperti dikatakan, lebih baik aku pergi supaya aku bisa memberikan Parakletos, seorang penolong itu, supaya ia tinggal di dalammu, menyertaimu sampai kesudahan zaman.
Saya sudah katakan, alon parakletos, sejajar, sederajat, dia tidak subordinate, dia sejajar dengan Kristus, sejajar dengan Allah itu sendiri. Itu tadi yang dikatakan ada di dalammu, yang meneguhkanmu, yang menguatkanmu. Nah, sampai di sini bagaimanakah penangkapan kita? Sampai di sini bagaimanakah pengertian kita? Bagaimanakah iman kita dalam menangkap ini? Yakinkah kita bahwa benarkah Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu sudah diberikan kepada kita dan tinggal dalam kita? Roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan peneguhan kepada kita itu. Nah, kalau itu sudah ada, kita harus deeper and deeper and deeper, terus dibangun ke dalam. Dan itu pun juga harus dibarengi dengan melepaskan pakaian lama kita. Pakaian yang penuh dengan kenajisan, pakaian yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan nafsu-nafsu rendah dikatakan. Ini yang harus kita lepaskan. Kemudian apa? Memakai pakaian baru. Siapa yang harus pakai? Ya saudara dan saya sendiri. Bisa kita katakan orang? Nggak bisa. Karena Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita. Dia yang memampukan kita. Roh Kudus kita harus minta mohon pertolongan kepada dia. Untuk memampukan kita, kita harus berubah. Roma 12 ayat 2. Transform your mind. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Siapa yang berubah? Dia. Enggak, saya yang harus berubah. Nah, kita yang harus berubah. Nah, sampai di sini saudara bisa dimengertikan bahwa Tuhan menempatkan kepada kita roh untuk menolong kita, membantu kita. Kemudian kita dengan pertolongannya kita harus bisa melepaskan pakaian lama kita. Ya, old garment, pakaian lama. Kemudian kita pakai yang baru sesuai dengan yang Kristus. Karena kita dicipta sebagai ciptaan yang sesuai dengan gambarnya. Jadi citra diri Allah harus ada dalam diri kita lagi. Kita adalah ciptaan yang rusak. Tapi pengorbanan Kristus untuk memulihkan kita, maka dikatakan siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dia sudah merubah semuanya. Tapi kita harus berjuang. Karena hidup ini adalah perjuangan. Kita harus selesai sampai mencapai garis finish. Dan kita harus tanggalkan. Karena ini katakan ini adalah beban yang berat. Membuat kita nanti nggak sampai kalau nggak kita tanggalkan dan memakai the new self atau new garment atau pakaian yang baru dalam Kristus. Nah, ada potensi yang dahsyat dalam kita. Ini yang banyak tidak disadari oleh orang percaya. Firman Tuhan jelas. Paulus waktu mengatakan menjabarkan ini kepada jemaat Kolose, kepada jemaat Efesus, karena dia sudah mengalami sendiri. Dan supaya pengalaman itu juga bisa dialami oleh mereka. Berubah. Karena dia pun juga hidup. Karena dia bisa ngomong. Karena dia mengalami hal yang sama. Hidup di dalam pakaian lama. Hidup dalam kebenarannya sendiri. Sampai dia menyadari. Bahwa roh yang ditaruh di dalamku. Itu yang membuat aku bisa melepaskan pakaian lamaku. Jadi ada sesuatu. Dalam our inner being. Dalam batin kita. Satu kapasitas atau satu kekuatan yang luar biasa yang tidak terlihat, dan ini yang harus dibangkitkan, saudara. Siapa yang harus dibangkitkan? Kembali lagi kita. Saya akan memberikan ilustrasi kepada saudara supaya saudara bisa menangkap maksud dari kata-kata yang saya tuliskan di sini. Saudara lihat ini. Cuma tanah ya. Tapi ada satu kutu kecil di dalam tanah ini. Di mana dia mencoba untuk menerobos. Pertanyaan saya sebelum kita lihat. Dia pakai pertolongan siapa atau minta tolong siapa? Dia merasa, dia meyakini, dia menyadari ada kekuatan dalam dia yang bisa merubah dia dari old self, dari pakaian lama menjadi pakaian baru. Ini cuma satu kutu kecil saja. Tapi ini ilustrasi luar biasa. Saya diberkati sekali. Ya, saya diberikan oleh teman saya. Dan ini teman dunia ini. Ya, teman taekwondo ini. Dan saya lagi. Wah, ini sesuai dengan apa yang Tuhan bawa. Ya. Jadi sangat-sangat luar biasa bagi saya.
Lihat, saudara. Dia bangkit sendiri, kutu kecil, dan dia mulai merubah diri. Siapa yang nolong dia? Dirinya sendiri. Dari dalam dia sadar ada satu kekuatan. Dia tanggalkan pakaian lamanya dia. Jadi apa dia? Dari kutu kecil yang nggak bisa ngapa-ngapain, lihat. Temannya juga ikut. Tadinya dalam tempat gelap. Sama juga. Lihat. Kalau kutu kecil aja dia punya persepsi seperti itu, bagaimana dengan kita orang percaya? Lihat. Dia meyakini ada satu kekuatan di dalam dirinya. Untuk dia bisa berubah. Menanggalkan pakaian lama. Karena pakaian lama dia nggak bisa terbang. Dia kecil, dia kerdil. Selama kita tidak merubah diri kita, kita sendiri, kita akan tetap menjadi Kristen yang loyo, saudara. Ini masih belum punya sayap. Dia terus memacu diri, membangun diri. Lihat, yang lama sudah tinggal pakaian usang, dia pakai pakaian baru, saudara. Tadinya dia cuma crawling, cuma berangkang. Sekarang dia punya sayap. Ini yang saya maksud tadi. Kalau kutu kecil saja bisa melakukan terobosan seperti itu, bagaimana dengan kita? Ciptaan yang dicipta secara spesifik oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, di dalam batinku, Roh Tuhan, satu kekuatan yang dahsyat, yang sanggup untuk melepaskan pakaian usang, merubah diri, pakai pakaian baru. Bisa ditangkap, saudara. Tinggal kenangan. Hidup yang lama, punya hidup baru. Kekristenan kita harus seperti itu. Meninggalkan kehidupan yang lama kita. Kita sekarang the new creation in Christ Jesus. Luar biasa. Dari kutu kecil jadi gandrung. Nah, ini namanya gandrung. Selama dia gak berusaha untuk merubah, dia tetap kutu kecil. Selama dia nggak mau keluar dari tempat yang gelap, kita mah dikeluarkan oleh Yesus dari tempat yang gelap, lebih enak kita. Amin. Ada potensi yang besar dalam setiap saudara dan saya. Potensi yang mungkin belum terekspos. Lihat ini. Luar biasa, saudara. Saya umpamakan kekristenan seperti ini juga. Selama dia nggak mau merubah, berusaha dengan dirinya, dengan iman yang teguh, dengan membenamkan diri berakar lebih dalam, dia akan tetap menjadi kutu yang cuma bisanya berangkang, crawl. Sampai dia bisa punya sayap. Sampai dia bisa tidak menjejakkan lagi tubuhnya di tanah. Dia bisa terbang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kekristenan kita adalah kekristenan Raja Wali. Bukan cipret, bukan emprit. Raja Wali, saudara. Dia masih belum bersayap. Tapi dia berusaha. Karena dia yakin, dia balikkan badan. Mencoba untuk mengembangkan, untuk bisa punya sayap. Siapa yang nolong? Dirinya sendiri, saudara.
kita ada Kristus dalam kita. Kristus yang akan memampukan, Roh Tuhan yang memampukan kita. Masalahnya, mau nggak kita berusaha? Mau nggak kita mulai membangun hubungan relationship dengan Dia? Ini dahsyat, saudara. Kekristenan kita harus move on. Tidak bisa kita stay in the comfort zone. Tidak bisa kita diam di tempat zona nyaman kita. Harus move on, move on, move on. Terus bergerak bersama dengan Roh Tuhan. Amin. Bersama dengan Roh Tuhan. Luar biasa. Nah, itulah tadi yang saya katakan dari ayat-ayat ini. Berhubung kamu dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menuai kebinasaan dengan nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh. Kita, roh yang menolong kita. Kutu tadi itu dengan tenaganya, tapi ada usaha dia. Kalau kutu aja ada usaha bisa berubah, apalagi kita dengan yang sudah dideposit Roh Kudus, the Holy Spirit inside us. Makanya tadi saya tanya, pertanyaannya, yakin tidak kita? Punya nggak iman kita bahwa Roh Kudus ada dalam kita? Roh yang dahsyat. Wah, saya tergetar hati saya waktu saya katakan ini. Karena saya yakin, saya imani di dalam diri saya pribadi dan saudara ada sesuatu kekuatan yang dahsyat. Dahsyat sekali, saudara. Yakinkah engkau akan hal ini? Oleh sebab itu kita perlu terus build up ourselves. Rooted, berakar semakin dalam. Dunia tidak semakin baik. Dunia akan semakin, saudara, root, uncertain, tidak menentu mau kemana kita ini. Kalau kita mengikuti arus dunia. Ini sekarang semua harus di jab, suntik. Pemerintah Cina, saya lihat kiriman dari teman-teman saya, ribut soal vaksin. Sekarang di Norwegia ada 23 yang mati disuntik vaksin Pfizer. Mana Barat kok nggak ada omongan apa-apa katanya. Nah, tadi pagi saya lihat di berita, benar juga, 23 masuk sudah. Orang yang di jab meninggal, 23 orang. Kita mau dibawa kemana? Bukankah ini harus sebuah keharusan habis ini? Siapa yang nggak mau di jab, nggak bisa belanja, nggak bisa traveling, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja juga. Kamu sudah jab belum? Nggak jab jangan, karena nanti kamu bawa virus dan lain sebagainya. Dunia sedang bekerja dengan caranya dia. Iman kita akan terus digoncang, saudara. Tapi kalau kita rooted, grow strongly in Christ, berakar dengan kuat semakin dalam Kristus, kita tidak akan tergoncang. Hikmat Tuhan akan ada dalam kita. Kekuatan Tuhan, keteguhan, meneguhkan hati kita ada dalam kita. Sehingga kita punya hikmat, punya kebijaksanaan, punya wahyu dari Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan. Ini sudah akhir zaman. Between you and him. Between I and him. Bukan between saya dengan saudara, bukan. Saya cuma bisa menyampaikan. Saya salah satu yang dipakai juga oleh Tuhan dari 5 jawatan untuk mendewasakan jemaat Tuhan. Tapi urusannya adalah masing-masing. Mau dewasa nggak dewasa, urusan masing-masing. Mau bertumbuh nggak bertumbuh, urusan masing-masing. Mau berakar semakin dalam atau tidak, urusan masing-masing juga. Tapi firman kebenaran tetap akan disampaikan. Itu Tuhan kita. Maka waktu saya berdoa, Tuhan apa? 2021 ini visi apa? Saya berdoa dan berdoa. Dan waktu diberikan vision, be rooted and grow stronger in Christ, langsung dibukakan pewahyuan yang begitu luar biasa. Maka saya katakan dalam setahun ini akan panjang sekali serial preaching tentang ini. Untuk membangun kita semakin berakar kuat dalam Tuhan. Dan bertumbuh dengan lebih kuat lagi dalam Kristus. Tapi kembali lagi, seperti kutu tadi itu, mau tetap di dalam tempat gelap, tidak mau berubah pakaian lama, atau kita mau berubah. Tergantung kepada kita masing-masing. Kita punya free will, kebebasan hak untuk menentukan hidup ini. Hidup ini mau bagaimana kita, Tuhan dengan kedaulatannya memberikan kebebasan kepada kita. Amin. Tapi sebagai orang percaya, saya yakin setiap kita yang ada pagi hari ini
pasti mendengar dan tahu ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja saat ini. Saya yakin, saya percaya kuasa ini akan terus merubah saudara. Kalau binatang tadi dengan kekuatannya sendiri, kita tidak. Bersama dengan Kristus kita bisa melakukannya. Nothing is impossible to those who believe. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin saudara. Itu saudara dan saya. Karena apa? Kita sudah jelas ada yang menyertai. Kita sudah jelas ada yang bersama kita. Kalau kutu tadi itu kutu aja bisa, apalagi kita. Roh Kudus ada bersama kita, menemani kita. Makanya continue to live in Him, continue to walk in Him. Kita harus continue berjalan bersama dengan Dia. Jangan pisah dengan Dia. Begitu kita terus bersama dengan Dia, maka Dia terus akan mempengaruhi kita terus. Pikiran Kristus akan ada dalam kita. Tindakan Kristus ada dalam kita. Sehingga tindakan-tindakan yang menuju kepada kejahatan, yang menuju kepada kegelapan, tidak akan pernah ada dalam benak kita. Karena kita akan di-renew. Tadi kan dikatakan renew your mind. Kita akan diperbaharui oleh roh tadi itu. Nah, kita harus build up our relationship with Him. Ini yang dahsyat saudara. Efesus 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saya garis bawahi. Seperti yang ternyata dari apa? Kuasa yang bekerja di dalammu. Dalam terjemahannya New International Revised Version, God is able to do far more than we could ever ask or imagine. He does everything by His power that is working in us. Is working, sedang bekerja. Saat ini sedang bekerja kuasanya dalam kita. Nah ini perlu iman. Benar nggak kita imani? Ini firman Tuhan. Dan ini yang dirasakan juga oleh Rasul Paulus. Kuasa itu sedang bekerja di dalam kita. Dalammu dan dalamku. Masih pada Efesus ini pusat daripada saudara. Orang-orang berilmu. Magic. Makanya waktu dia masuk ke sana itu dibakar kitab-kitab itu. Saya waktu ke Efesus, saya ditunjukkan di sini pembakaran kitab-kitab itu. Orang-orang bertobat karena nggak bisa ngalahkan kuasa Tuhan yang sedang bekerja pada waktu itu. Maka dikatakan di sini. Bahkan dalam pasal satunya, His immeasurable power, kuasanya betapa hebat dan kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bahwa dikatakan and you will know His great power, it can be compared with anything else. Nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Kuasanya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Itu ada dalammu. Pertanyaannya, yakinkah saudara bahwa Roh Kudus ada dalammu? Yakinkah engkau, percayakah engkau bahwa Roh Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu? Dunia boleh kacau, dunia boleh genting, dunia boleh khawatir, dunia boleh chaos, tapi orang-orang percaya dia akan seperti pohon yang berakar dalam, tidak goyang. Badai menerpa, tetap dia berdiri tegak. Karena akarnya semakin dalam kepada Kristus, saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini belum selesai, saudara. Masih banyak ayatnya. Tapi kita sudah habis waktunya. Nanti next time kita akan continue lagi. Ya, masih panjang ini, serial ini. Sungguh luar biasa. Saya sendiri diberkati, saudara. Saya semoga saya katakan Tuhan, dalam kesendirian saya dengan Dia, saya build up, saya rendahkan diri. Saya cuma bisa mengucap syukur. Terima kasih untuk roh yang Kau berikan kepada aku. Terima kasih untuk rohmu yang hidup, roh yang dahsyat, roh yang tidak bisa dibandingkan dengan roh dunia. Roh yang lebih besar daripada segala roh dunia. Itu yang ada dalammu, saudara, dan dalamku. Itu yang Tuhan berikan sebagai penolong bagi kita. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan rencananya.
Saya undang musician dan singer untuk bisa maju. Ada satu lagu, ku yakin saat kau berfirman.